Itu cuma hanya 300 sampai 400 mg, jadi setengah botol aqua. Itu dahsyatnya ledakannya sampai seperti itu. Kalau terbayang itu ya. Ini kalau yang dicondet ada 3,5 kg TATP, wah itu luar biasa ledakannya. Ketika mereka mendapatkan guru yang baik, aman, mereka selamat. Tapi ketika mereka mendapatkan guru yang tidak baik, maka hancur dan binasalah dunia dan akhirat mereka. Aksi terorisme yang terjadi beberapa waktu ini tentu mengusik kesadaran kita semua bahwa intoleransi, kemudian radikalisme, sampai kemudian terwujud dalam aksi terorisme masih ada di sekitar kita. Masih ada nilai-nilai itu yang kemudian mengancam tidak hanya keamanan tapi juga ideologi kita Pancasila. Di hadapan saya sudah ada Ustadz Sofyan Sauri. Ustadz adalah mantan narapidana tindak pidana terorisme, narapidana terorisme. Sekarang kita bahas soal dua kejadian aksi teror di Makassar dan juga di Mabes Polri. Ustadz melihat ini anak muda pelakunya, ya milenial. Bagaimana mereka terpapar paham intoleransi, radikalisme, kemudian bahkan melakukan aksi teror. Dari mana bahan peledak bagi orang yang seusia itu mendapatkan pistol dan lain sebagainya. Ini bagaimana jaringan cara kerja jaringan terorisme di Indonesia? Ya. Mereka nanti muncul dari kebanyakan daripada masyarakat urban, perkotaan, dekat perkotaan. Iya. Mereka adalah kelompok yang rentan. Mereka ingin belajar agama, mereka ingin mencari aktualisasi diri, mencari jati diri, tetapi mereka salah dalam mencari guru, salah dalam mencari seorang mentor dan ustadz. Akhirnya mereka terbrainwashing, kena indoktrinisasi yang kuat dan masif. Akhirnya mereka rusaklah pola pikir dan cara berpikir mereka. Yang kemudian inilah kemudian menurut saya problem daripada masyarakat urban yang ingin belajar agama tapi salah dalam cari komunitas, dan ini kita sangat-sangat prihatin. Makanya kemudian agama Islam ini sebetulnya agama yang banyak memberikan kemudahan, tapi mereka justru mencari yang sulit-sulit. Karena ada hubut tamayus, ada mereka ingin tampil beda dan lain sebagainya. Ini sebagai ciri-ciri anak muda. Ketika mereka mendapatkan guru yang baik, aman, mereka selamat. Tapi ketika mereka mendapatkan guru yang tidak baik, maka hancur dan binasalah dunia dan akhirat mereka. Dan inilah yang kemudian kita sangat prihatin anak-anak muda ini yang tercekoki, kena doktrinisasi daripada jahatnya pemikiran-pemikiran yang merusak akal mereka. Ini yang kita sangat prihatin dan mengkhawatirkan, menurut saya seperti itu. Kalau di yang di Mabes Polri itu kan perempuan milenial, katanya juga punya prestasi baik sebenarnya Ustadz. Bagaimana bisa mendapatkan pistol yang digunakan? Ternyata dikonfirmasi itu bukan senjata api, tapi itu adalah airgun ya. Mungkin Ustadz punya pengetahuan yang mungkin ini bukan untuk mengajari, tapi ini untuk menjelaskan supaya terang benderang. Gitu. Yang pertama memang barang-barang ini mudah didapatkan. Kita bisa melihat di marketplace ataupun di Tokopedia, apakah Bukalapak dan sebagainya, dan mereka memang dijual bebas. Bahkan banyak di iklan-iklan di sosial media sangat banyak dan sangat masif gitu. Dan transaksi yang pernah saya lihat dari Zakia, namanya Zakia ya, Zakia ini itu mentransfer uang kebetulan saya kenal dengan penjualnya ini, dan itu seharga 2.300.000. Kenapa Ustadz kenal? Iya kenal, karena ternyata ini jaringan daripada dulu bekas mantan napiter, ya, bekas anak buah saya yang kemudian dia jualan secara online dengan sistem dropship. Dia meminta kepada rekan yang lain untuk mengirimkan, dia tinggal menerima dana dan ada transaksi uang ya, dan ini nanti bisa dilihat traffickingnya keuangan tersebut dari Zakia ke teman saya ini yang kemudian tadi di Detikcom juga sudah dikeluarkan, namanya Muhsin Kamal alias Imam Muda, yang mana beliau ini dulu pernah menjadi aktivis FPI, lalu kemudian bergabung dengan kelompok pelatihan militer Jalin Janto yang menamakan dirinya sebagai Al-Qaeda Serambi Mekah. Jadi dari jenis senjata tersebut yang dijual adalah jenis Beretta M84 dengan kaliber, ada kaliber 4,5, ada kaliber 6 mili dengan biji besi. Yang memang senjata itu normalnya itu memang hanya kecepatannya sampai 500 sampai 600 fps, fps per second. Karena di upgrade itu bisa menjadi 900 fps per second.
Dan senjata api yang dimiliki oleh polisi ya dan TNI itu adalah 2.300 feet per second. 2.300 dengan 900 itu hampir 2 kali lipat kecepatan. Iya, 2 kali kecepatan. Tapi kena barang itu jarak 1 dan 2 meter mati. Kalau ketika mengenai bagian tubuh yang sensitif dan bisa tembus dan itu bisa meninggal, dan beberapa kasus kita bisa lihat di Google itu ternyata memang ada yang mati tertembak oleh air gun tersebut. Jadi memang percaya bahwa pelaku ini bukan pakai airsoft gun, enggak, dia memang niatnya membunuh. Mungkin dia berharap bisa nembak jarak 1 meter ke polisi, lalu polisi ini bisa mati. Memang cita-cita dia gitu seperti itu. Tapi dia yakin bahwa dia tidak bakal menang, pasti dia kalah dan dia akan mati. Dan memang yang dicari memang mati gitu. Jadi iya, sependek itu dan seceroboh itu, dan menurut saya sangat kacau ya perhitungannya. Dan ini menurut saya kejadian di Makassar yang dilakukan oleh Lukman dan suami istri ini ternyata menginspirasi bagi Zakia ini untuk melakukan hal yang sama. Ya? Justru terinspirasi ya? Betul. Terlihat dari surat ya? Karena dia dari surat-surat menandakan memang mereka dari kelompok tertentu yang selama ini terafiliasi dengan JAD. Bahkan fenomena baru adalah beberapa kasus seperti kasus di Surabaya, itu ternyata setiap ada aksi terorisme itu ternyata menginspirasi kelompok-kelompok yang lainnya yang sudah mempersiapkan diri. Karena ada rentan waktu 1,5 bulan bagi Zakia ini memiliki senjata itu. Karena dia transaksi senjata itu dia beli pada tanggal 17 Februari 2021. Jadi ada 1,5 bulan dan dia menyiapkan diri untuk melakukan aksi tersebut sampai kemudian terjadi kejadian di Makassar. Lalu dia mengatakan inilah timing yang tepat. Lalu dia secara random milih di polsek, di jalan, atau di Mabes. Ternyata Mabes Polri. Ternyata Mabes yang dipilih oleh dia karena dia ingin heboh mungkin. Niatnya seperti itu. Dan akhirnya terjadi kejadian tersebut. Dan kemudian ini nggak sekali 2 kali. Kejadian di Makobrimob yang ketika 5 polisi Densus 88 gugur oleh kerusuhan oleh para teroris pada saat itu, ternyata tanggal 9 atau tanggal 8 dan 9 Mei 2018, tanggal 13-nya kejadian 3 gereja di Surabaya. Lalu di Poltabes Surabaya, kemudian merembet lagi ke Rusunawa, dan itu pasangan suami istri. Dan ternyata yang menarik adalah kelompok ini adalah melibatkan wanita, menjadikan wanita dan media anak-anak untuk operasi-operasi mereka. Itulah jahat dan sesatnya mereka. Dan ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan polisi bisa mengungkap siapa aktor dalangnya dan sebagainya. Dan para perencananya, pembuat fatwanya itu mudah-mudahan bisa ditangkap dan dihukum berat. Itu yang harapan kita. Menurut Ustadz itu yang harus dilakukan secara cepat ya, sebelum ada lebih banyak lagi orang yang terinspirasi. Padahal sebelum kejadian Makassar dan kejadian di Jakarta, itu Densus itu sudah masif sebetulnya. Dan sejak bulan Februari itu udah ditangkapin banyak. Bahkan yang kita mengerikan yang terbaru ternyata di Condet. Ya, kita sebutkan aja namanya Habib Usin, ya, yang terafiliasi dengan ormas tertentu, ternyata sudah menyiapkan TATP 3,5 kg. Anda tahu yang menggunakan TATP yang ada di Kampung Melayu, itu TATP. Membuat 5 polisi meninggal. Pada 2016-2017 itu polisi meninggal. TATP yang ada di Makassar yang buat suami istri oleh Lukman dan istrinya, itu juga menggunakan TATP. Ternyata di Kampung Melayu yang heboh sempat kemarin di menjelang menjelang bulan Ramadan, itu cuma hanya 300 sampai 400 mg. Jadi setengah botol aqua. Itu dahsyatnya ledakannya sampai seperti itu. Kalau terbayang itu ya. Ini kalau yang dicondet ada 3,5 kg TATP. Wah, itu luar biasa ledakannya. Dan itu memang triaceton dan tidak direkomendasi oleh pelaku teroris menggunakan bahan TATP karena sensitif, mudah meledak. Tapi mudah didapatkan di online. Dan ini kita minta kepada pemerintah untuk menertibkan regulasi tentang masalah bahan-bahan kimia yang sangat rawan digunakan oleh para teroris, termasuk nanti air gun dan sebagainya juga regulasinya diperketat. Jadi orang tidak mudah untuk bisa mendapatkan barang-barang tersebut, sehingga jangan sampai para teroris punya akses
Untuk mendapatkan barang-barang tersebut mau jadi apa nanti negara kita? Itu yang kita khawatirkan. Ustadz, kalau harus diurai tampaknya banyak sekali aspek yang harus dibahas gitu. Tapi dari perspektif Ustadz sendiri, ke depan dalam waktu dekat mungkin kita ada pesta demokrasi, kita negara yang sangat-sangat plural begitu ya. Ini sangat rentan untuk disusupi oleh paham intoleransi, radikalisme, bahkan aksi-aksi terorisme. Menurut Ustadz, harus dimulai dari mana, oleh siapa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai kemudian ujungnya ada aksi terorisme di Indonesia? Iya, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah dan juga para stakeholder yang berkonsentrasi dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi kita harus serius dalam membahas di hulu ya kan, dan juga di hilir. Di hilir kita percayakan kepada Densus 88 untuk menindak para pelaku yang berpotensi untuk bisa melakukan. Tetapi jangan lupa ada BNPT, ada Direktur Pencegahan yang mana mereka ada upaya bagaimana mencegah, dan juga peran masyarakat, ulama. Hal ini tidak bisa dibebankan kepada kepolisian dan negara kita, pemerintah, tapi juga peran masyarakat. Bagaimana mereka juga berinisiatif untuk bisa, misalnya ketika ada gejala polis hazard yang mengundang kerawanan, ada kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, itu tolong dihimbau dan diberikan edukasi. Jangan sampai kelompok-kelompok intoleran dan radikal ini nanti bertelur, dipanen di masa teroris. Karena kalau kita lihat, kebanyakan para teroris ini, kebanyakan orang-orang yang memang berawal berkarir dari intoleran dulu dan radikal. Dia nggak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme sebelum dia memasuki madrasah ini dulu gitu. Madrasah maksudnya di intoleran dan radikal. Nah, perlu kita secara masif juga memberikan ya, baik di offline-nya maupun online-nya ya, secara masif kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Contohnya dialog kita ini, itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat kita yang terjebak kepada pemahaman seperti ini karena dia tidak tahu bahaya keburukan pemikiran ini. Kalau dianggapnya, oh ini kan yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan hadis, masa ente menolak Al-Quran dan hadis? Oke, kita percaya dengan Al-Quran dan hadis, tapi masalahnya ini didistorsi. Yang Mbak bilang tadi, maknanya dibelokkan untuk tujuan-tujuan politis tertentu, tujuan-tujuan untuk kelompok-kelompok radikal. Nanti kan jadi kacau, beragama jadi kacau. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan Ibnu Rusdi, seorang sosiolog, kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah agama itu dengan kebatilan. Bungkuslah kebatilan itu dengan agama, maksud saya begitu. Karena memang agama menjadi alat nanti bagi orang-orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Kesalahan para ekstremis hari ini adalah mereka mengcopy paste fatwa-fatwa, akwal-akwal daripada negara yang pada saat itu terjadi perang di zaman Najd. Kemudian mereka copy paste. Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda dengan di Indonesia. Ini kita negara damai, nggak ada perang. Lalu bagaimana kemudian fatwa-fatwa perang yang ada di lokasi konflik, lalu Anda copy paste diterapkan di sini, lalu Anda cokoki anak-anak muda ini untuk ikut kepada kelompok mereka. Ini sangat berbahaya dan ini mengkhawatirkan sekali. Gitu. Indonesia ini mayoritas Islam. Ya untungnya alhamdulillah kita ada ormas-ormas yang udah cair dengan Indonesia NKRI sehingga dia juga berperan aktif menyuarakan moderasi beragama. Moderasi gitu beragama, ya? Begitu menurut saya. Jadi menurut Ustadz, moderasi beragama jadi kunci kita untuk bisa bertahan bersama-sama melawan. Betul. Moderasi beragama itu adalah sikap tawasud. Saya dari sini bicara tidak mengajak orang dari kanan ke kiri, tapi mengajak orang ke tengah-tengah. Ayo kita bersikap tawazun, seimbang, dan tawasud ya, moderat beragama. Karena memang yang bertahan itu adalah yang di tengah-tengah gitu. Karena baik yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri memang akan binasa gitu. Makanya kemudian kata Rasulullah adalah inna yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini memberikan kemudahan. Lan yushadda dina ahadin illa ghalabahu. Sekali-kali di antara kalian yang bersikap ekstrim, berkeras dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap ekstrimnya tersebut. Karena fitrah manusia itu adalah memang seimbang. Dia berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Terima kasih.